Dia jangan turun sendiri. Apalagi maghrib. Nggak berhenti yang namanya astagfirullah masa hadat, seakan-akan gue siap mati. Kaki sama matanya cuma satu, Nyi Rocky Doll aja be. Biarin gue mati konyol. Takutnya hilang doang ya. Nah bayangin lu lihat spion kagak ada, lu belakang kagak ada, bagaimana tapi be? ada suaranya Nyaring pisan. Bang Faras, Bang Bendi. oke, terima kasih nih Bang udah menyempatkan waktu untuk datang di acara Chemistry pada malam hari ini. Siap, sama-sama Bang. Nah, jadi terima kasih nih Bang Faras sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Chemistry pada malam hari ini. Nah, jadi gua dapat rekomendasi untuk ngundang lu nih Bang dari kawan gua, dia anak gunung juga. Ya. Dia anak gunung juga. Dia rekomendasiin ke gua, "No Bang, no. Teman gua ada dia anak gunung juga. Kalau anak gunung pasti banyak cerita misterinya," kata dia gitu. Ya begitulah pokoknya. Makanya gua langsung ngubungin lo nih. Alhamdulillah udah bisa hadir. Nah, Alhamdulillah. gua dengar juga lu kuliahnya di luar kota nih. Iya. Makanya aji mumpung sebelum dia balik lagi ke luar kota buat kuliah, gua undang langsung dan alhamdulillah doi sempat. Mumpung lagi corona. Bener. Jadi kesibukan apa nih Bang? Selain kuliah, terus naik gunung pasti ya? Pasti kalau naik gunung, kalau kita jalan-jalan ke pantai, apalagi yang berbau aspal juga pasti gitu kan. Tapi terlepas dari itu kita kan juga di organisasi main juga. Organisasi apa tuh Bang? Pecinta alam? Kalau pecinta alam enggak. Oh enggak. Kalau kita lebih milih independen aja lah kalau mau naik gunung gitu kan. Tapi kalau organisasi kita di kuliah di pariwisata. Oh lu kuliah di pariwisata? Ya, kuliah jurusan pariwisata saya Bang. Di mana sih kalau boleh tahu? Di Jogja, anak jelas, Jogja, anak Jogja. keras. Sebelum kita cerita nih, santai aja kita ngerokok, santai aja nggak apa-apa, biar mencairkan suasana Bang. Justru ini Kunciannya Bang. Nah jadi sebenarnya konsep di sini gini Bang, gua ngundang narasumber, gua ajak ngecamp, nah kita sambil cerita misteri. Tujuannya biar apa sih Bang? Biar kita merinding bareng-bareng. Makanya namanya Camp Mystery. Ngecamp sambil cerita misteri. Nanti diceritain aja Bang, di share ke kita aja. Mantap. Mulai dari mana nih? kita cerita yang baru kemarin dulu aja ya. Yang gunung itu. Baru selanjutnya Boleh. di perjalanan kita menuju dari Jogja ke Depok. Nah, terakhir lu naik gunung mana nih? Kalau boleh tahu. Baru kemarin itu minggu kemarin itu kira-kira kalau tanggalnya lupa, kira-kira 2 minggu yang lalu naik Lawu. Sebelum Idul Adha yang jelas. ke Gunung Lawu. Kacau tuh Lawu tuh. Nah, bukan main. Banyak orang yang kenal gunung itu kan karena satu, misterinya. Belum dibuka, waktu dibuka new normalan ini nih, itu yang meninggal udah 2 atau 3 gitu, saya lupa. Gara-gara naik gunung tersesat atau gimana? Ada yang jatuh, ada yang tersesat. Kita juga kurang begitu ngikutin beritanya. Tapi memang kejadiannya di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu. Nah, berarti kejadiannya baru-baru ini Bang ya? Sebelum new normal ya kejadiannya ya? Pas dibuka new normal. Pas dibuka waktu new normalan itu. Karena setahu gue emang rame tuh Bang di berita Bang, ada kejadian di Lawu. Rame. Karena di sisi lain juga persyaratannya juga dibanding gunung-gunung di Jateng lainnya, dia lebih mudah. Karena cuman persyaratan masker 2 sama per orang hand sanitizer 1. Protokol kesehatan lah ya. Kesehatan. Kan jadi ngentengin pendaki aja gitu. Naik nggak ribet. Anjir lah, ini apaan sih? Ada surat-surat sehat, ada surat rapid test kan, kayak gitu kan kadang-kadang yang bikin betul. males gitu Orang kan. malas ngurus-ngurusnya betul. Walaupun memang standarnya seperti itu. Nah, lu naik berapa orang tuh Bang pas kemarin ke Lawu? Bertujuh. Teman kampus apa gimana? Teman kampus 1 orang, yang lain dari beda kampus. Nah, pokoknya kenalan lah. Kenalan di Jogja semua. Terus. Nah, naik tuh. Jujur kalau cerita masalah waktu dari awal saya naik dari base camp, saya kan dari jalur Candi Ceto kan.
dari naik itu alhamdulillah nggak dapat apa-apa kita. Aman. Alhamdulillah nggak dapat. Dari cerita, maksudnya dari kita ngelihat kayak gini, kita ngeliat kayak gitu, ada teman kita yang kena kayak gitu, kita alhamdulillah masih aman. Nah, cuman saya cerita di mana turunnya itu yang menurut saya sesuai pengalaman saya, naik gunung yang paling saya rasain paling gila dalam pengalaman saya. Ke Lau itu kemarin? Iya, ke Lau. Karena pas turun itu bener-bener dari camp 5 itu, dari camp 5 itu kan setelahnya itu Gupakan Manjangan. Kalau di Lau itu. Nah, camp 5 itu pos terakhir buat ngecamp. Itu saya bener-bener turun sendiri. Lah teman-teman yang lain? Nah, tak dulu. Oh, siap. Gini. Mantap nih. Lu sebelumnya nanjak itu siang, malam, sore? Kita kalau gua sama tim nanjak pagi. Karena kan awalnya tuh di briefing dulu tuh sebelum naik tuh kan. Di briefing lah. Poinnya cuma satu. Jangan daki sendiri. Jangan lepas dari rombongan. Gitu kan. Nah, yang kurangnya dari gua sama teman kampus gua cuma satu. Apa tuh? Pencahayaan. Oh. Kita minim di pencahayaan. Kurang di headlamp segala macam. Ada headlamp cuman bontok nih. Headlamp tua baterainya anta, ya kan? Ada headlamp bontok. Ibarat kata nih kan kalau headlamp kan jauh. Cuman nyebar. Bukan beli sih Iya. anjir. Naik gunung headlamp bontok. Terus bawa berapa penerangan tuh? Jadi kan karena gua berdua sama teman kampus kan cuman 2 lah, dan itu bontok dua-duanya. Iya. yang lain ada lah. Tim yang dari kelompok gua yang lain punya lah. Nah, malam naik tuh. Akhirnya pas di pos 4 itu kita udah menjelang malam. Udah mau kena malam. Gue bilang gini sama tim, Bang, gue duluan ya. Gue biar masang tenda di sono, biar gue masak di sono. Kalau misalnya gue bisa gitu kan, kayak Indomie gitu gue bisa lah. Nah, jadi lu datang ke pos 5 tinggal enak doang. Iya. Makan. Cuman gue bawa tas kan isinya kayak beton, Bang. Logistik, apaan juga. Nah, sampai temen gue kan orang timur. Gue bilang begini, dia kan baru pertama kali tuh naik gunung. Anjir, baru pertama kali ya? langsung lau. Gue bilang begini, karena kan sebelumnya gue bawa temannya dia pertama kali. Emang gue ngeliat, wah gila juga nih bocah, kupak juga. Nah, cuman pas dia gue bilang gini, lu kalau nggak kayak si Den, lu gue kagak akuin lu orang timur. Gitu kan. Nah, jadi istilahnya ngasih challenge lah. Nah, yang namanya orang timur udah digitin, dia malah makin ayo. Iyalah. Gitu kan. Harga diri coy. Nah, lu bawa nih tas gua, kan orangnya pendek ya. Dia bawa tas carrier yang gede nih. Berapa? 80 liter? 80 liter. Nah, isi kan penuh sampai atas tuh. Kelelep anjir. Iya, lu bisa bayangin lah itulah. Mana hitam kan bocahnya. Iya loh. Ya iyalah. Dari belakangnya kelihatan orang. Nah, makanya dia gua tantang gitu, dia ayo terus tuh. Makin. Yang gua salut dari dia nggak mau lepas dari tas itu. Iyalah, thanksin lah anjir. Cumanan ketika itu gua nggak bawa tas. Berarti lo tasnya di bawah dia. Nah, sebelum cerita sebelumnya dulu nih. Sebelum ke pos 1 ada sendang itu di lewat Candi Ceto itu ada sendang. Sendang larang. Nggak tahu sendang apa namanya ya, kalau ini di sana lupa gua namanya. Temen gua nggak kuat lah. Baru pos 1 lah ya. Sebelum pos 1 masih di sendang. Itu carrier itu paling berat di antara yang lain. Ya udahlah, gua kesian dong. Gua angkat lah tuh carrier. Gua backup. Nah, sampai temen gue yang timur pun, lu tukeran sama tas gue yang tadi gua tantang itu, nggak mau. Karena dia nyeret aja. Itu udah kacau. Sampai dia bilang ke gua, "Ras, lu gila. Lu bawa beton ini malu naik." Kayak porter ya? Iya, kayak porter. Gua nggak kuat gitu kan. Nah, kayak porter. Akhirnya singkat cerita langsung ke pos 4 nih, pos 4. Dari pos 4 gua kan berdua tuh sama dia mau ke pos 5. Nah, akhirnya dia bawa carrier yang berat, gua juga bawa yang berat, yang beton itu. Di pertengahan jalan kita udah gelap tuh. Ketemu malam.
headlamp bontok. Bontok, Dua tuh busuk. Li. Nah, splash-splashnya HP nih Nggak jauh. nyebar juga Li. Iya, nggak jauh, nggak Nyebar fokus. juga, iya nggak bagus. Nah, akhirnya jalan pelan-pelan. Lu berdua tuh. Berdua doang. Niatnya memasang tenda, niatnya nyiapin iya. masak. Akhirnya saking kita keseringan istirahat, karena kita nggak inian jalur ya, takut. Maksudnya kan, ya lu tau lah men, Iya, lau men. Lau, ya. Apalagi kita sama-sama, gua sama dia baru pertama kali naik gunung itu, kecuali gua udah Sering, udah pernah. Tapi di tim lu itu udah ada yang pernah ke laut apa baru semua? Baru semua. Dan pendaki pemula itu kira-kira ada 2 dari tim gua. Resiko. Yang satu cewek, yang satu teman gua ini. Resiko juga ya? Nah, berat banget. Dan ketika itu juga gua naik gunung itu pertama kali bawa cewek. Lu tau sendiri lah men, yang namanya naik gunung, cewek pertama kali naik gunung, apalagi itu bukan profesional, gimana? Ribet lah Tapi istilahnya ketika itu ya gue percaya lah, namanya juga tim, kita harus sama-sama backup lah, backup saling backup. sama-sama. Nah, akhirnya ya udah tuh, sampai yang tadi gue bilang, gue tungguin ntar di pos 5, gue bangun tenda gini, lu tinggal nyantai. Akhirnya ketemu lagi tuh di jalanan, susul. Emang dikit-dikit istirahat, Iya, dikit-dikit istirahat. Ya udah. Jatuhnya mau bareng lu, kagak duluan. Nyampe bareng, udah tuh bener-bener nyampe pos 5 udah. Gue bener-bener tepar dong, karena emang tas itu kacau. Nah, tas porter. iya, bangun. Nah, akhirnya pagi udah summit. Nah, singkat cerita langsung ke pas turun. Karena cerita gue ini ada di turun. Udah diturun. Iya, gue bilang sama temen gue gini, karena pas turun ini yang disayangkan ini karena kita sore. Kita puncak itu jam 9. Kita turun dari puncak itu ke camp itu ke udah sore. Nemu malam lah. Udah mau nemu malam. Nah, di situ gua kesel. Jujur aja, gua kesel. Tapi gimana lagi, tim? Nggak bisa dipaksain. Gua nggak bisa sendiri dipaksain. juga. Gua nggak bisa paksain sendiri. Karena gua kesel. Gua mikir gua sama temen gua kurang pencahayaan men. Karena kalau nemu malam, apalagi di sisi lain ada cewek juga. Jadi lebih was-was lah. Nah, lebih was-was. Udah gitu baru juga kan. Apalagi kan kalau buat pemula itu kan turun gunung itu kan kaget banget. Kalau naik oke lah dia masih ini, turun gunung kan kadang kaget dia. Dan kita nggak bisa istilahnya jalur depan tuh seperti apa, kiri kanan seperti apa. Makanya. Apalagi turun kan. Nah di situ, habis itu gue bilang tuh, gimana nih, namanya kan Darby, yang orang timur itu. Gimana Dibi? Kita pulang duluan aja. Masalah kita pencahayaan kagak ada bro, lu tau sendiri headlamp kita bontok. HP, powerbank ada lah kita, cumanan lu tau sendiri, selampu-lampunya HP, selampunya powerbank jangkauannya nggak jauh. Iya nyebar. Nah akhirnya gua bilang ke abang-abang lah tuh, kan karena semester 8 lah, bang gua duluan ya, gua tunggu lu di bawah sama Darby. Nah akhirnya berduluan tuh, berdua-dua tadinya. Berdua-dua. Nah setelah pos 5 itu temen gua kakinya kena lah. Si Darby nih. Si Darby kakinya kesel lah. Nah yang kacaunya juga dia bukan pakai sepatu gunung nih, pakai sepatu cat. Ujung buset. Kagak prepare pisah. Nah makanya. Orang kan namanya naik gunung itu kan safety first ya. Keselamatan itu yang paling pertama. Iya. Intinya nggak cukup lah kalau modal nekat, kalau nggak ada tekad. Kalau nggak ada, gimana? Nggak cukup kalau modal tekad, kalau modal nekat, kalau nggak ada tekad. Nggak cukup kalau modal nekat, kalau nggak punya tekad. Kalau nggak punya tekad. Faras, anjir, Faras 2020. Persiapan semuanya juga harus siap. Nah makanya ketika siap. itu dia, waduh anjir lah, dia pakai sepatu cat kan, ya dia sendiri yang ngerasain. Pincang dong. Pincang jelas, tergelincir dong kakinya. Nah gue bilang gini, yang batunya dia, gue udah bilang gini, Bi, lu jangan ngikut alur gue turun kayak gimana. Karena gue turun itu loncat-loncat, lari-larian. Nah dia ngikutin. Pas banget ketika itu temen gue yang dari pos 5 akhirnya ngejar juga. Ketemu lagi baik. Karena sebelumnya gue udah bilang gini sama Darby, Bi, ayo bareng sama gue, biarin dah, kita ketemu gelap lagi kan. Cuman dia batu. Udah Ras, lu terus ya, terus. Ya begitu kan, nggak mau ditolongin istilah kata. Jangan kayak gitulah ya. Nah jangan kayak gitulah, gue kan ya masa iya gue ninggalin tim gue sendirian gitu kan. Nah akhirnya ketemu sama teman gue lagi tuh, tim gue yang di belakang. Nah dia nolongin lagi,
temen gua ini, tim gua nolongin dia lagi si Darbi. Terus bang, terus aja, nggak usah, tenang aja, tenang. Kata si Darbi. Kata si Darbi begitu. Sama itu bocah. Nah, karena kan satu Udah ketantang. nggak mau dia, nggak mau lah disangka lemah lo. Orang Anjir. timur Nah, nih. karena kan yang ngejar gue ini, tim gue itu cuma satu orang ketika itu, cuma satu orang. Nah akhirnya dia bareng si Darbi ini bareng sama tim gue yang di belakang, yang cewek-cewek itu tuh, yang sama cewek-cewek. Yang paling lahir. Akhirnya gue jalan terus tuh. Nah Berarti lu posisinya sendiri dong? sendiri, gue jalan terus tuh. Gue jalan terus, cumanan masih kelihatan, masih kejangkau dari jauh itu. Yang temen gue satu orang nih, dia bareng sama temennya, sama ketemuan. Nah, yang kacoknya lagi, gue sama Darbi itu nggak bawa minum dari pos 5 ke bawah, nggak bawa. Karena udah habis logistiknya. Ya gue mikir buat cewek aja lah. Kita tapi, bisa lah, karena tapi di laut itu di atas ada sumber air nggak sih? ada di pos 3. Ada di pos 3. Nah, cuman gini Bang Bendi, yang jauh itu 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, iya. Jadi jauh lah ya. Jadi jauh kan. Nah, kita nggak bawa air. Nah, di situ, waduh, udah tuh. Karena gue sendiri, si Darbi udah inian, cuman di belakang masih kejangkau loh si teman gue ini. Jalan terus tuh gue paksain. Jempol gue, karena gue juga jujur, gue juga persiapan juga kurang. Karena sepatu gue kekecilan. Iyalah, nggak napas jempol anjir. Jempol gue nggak napas. Jempol gue paksain, semua turun, bodo amat lah. Nyampe gue di pos 4. Di pos 4. Nah, jadi gini bang, kalau kita bawa carrier yang gede, isinya banyak, terus kita di belakang, bukan malah cepet, kita malah ketinggalan. Makanya gue milih di depan. Biar bisa kepantau. Karena ya bagaimanapun juga, kalau gue bukan masalah egois ini, bukan masalah egois. Kalau gue pun bareng, apalagi mau ikut di belakang, pasti gue ketinggalan. Bener, soalnya gitu kan bebannya juga kan lebih berat. Makanya ya di depan, biar kalau misalkan ada apa-apa berat bisa kepantau sama yang tengah sama yang belakang. Terus gue nyampe pos 4 tuh, gue istirahat bentar. Tapi itu maksudnya saat lu ngedaki itu nggak ada barengan, entah ada yang naik, entah ada yang turun, apa bener-bener pure lu sendiri? Pure sendiri. Pas masih di pos 4, pos 3 itu masih ada ngeliat orang naik. Karena lau itu tutup jam 5. Oh, tutup jam 5. Nah, abis itu gue istirahat bentar di pos 4. Gue bilang, bang, gue duluan ya. Karena teman gue ini juga lari dia. Gue duluan ya. Nah, gue sendiri tuh kan. Gue sendiri. Di sisi lain gue juga belum minum, karena itu kan jalan 3 ke 4, 4 ke 5 jauh. Nah, begitupun turunnya kan. Berarti kan 5 ke 4, 4 ke 3 kan jauh kan. Bener. Gue belum minum, bodo amat. Jalan ketiga pas habis 4 itu, kaki emang bener-bener udah gue gemeteran. Cuman yang begonya gue masih pakai sepatu, kepaksain pelan-pelan tuh. Nah, sampai gue ketemu orang naik itu bilang begini, bang, daya lu udah habis, jangan maksain. Kata dia tuh, gue gemeteran nih, masalahnya dia ngeliat banget. Lu minum dulu nih bang. Dikasih minum lu. Gue kagak ambil, karena sekali lagi gue nggak enak. Bukan berarti gue sok kuat, gue gak enak. Apalagi orang mau naik, karena di atas sudah gak ada air lagi bro. Selain pos 3 ya? Nah, selain pos 3. Nah, gue paksain lagi turun. Nah, dia berapa orang tuh yang ketemu lu? Sendiri juga? Kira-kira 8 orang lah. Oh, ramean. Terus kata dia? Di pos 3 itu kan, nah kata dia udah bang, hati-hati ya. Bilang begitu kan. Nah, di pos 3 itu kan ada anjing. Gue sebelum pos 3 itu gak tahu ngapa ya, emang kondisi gue lagi ketika itu lagi bener-bener aus, gue gemeteran, kaki gue capek. Anjing datang lah tuh, ngeliatin gue, balik lagi. Dalam hati gue, ini pertanda nih, pos 3 udah deket. Karena ada anjing itu tadi. Ada anjing itu. Ketemu anjing tuh, belok pas banget. Gue ngeliat, wah pos 3 ada suara air kan. Nah, gue nyampe pos 3, narotas. Teman gue datang juga tuh, udah ngejar tuh. Gue tadinya istirahat dulu tuh, gue tuh bentar narotas istirahat. Temen gue nyampe langsung gue minta gelas, minum dah tuh. Kan ada inian air kan, krocokan air, minum.
Sesekali dia bilang sama gua, "Bang, ini bawa botol gua buat lu bekal. Karena kan lu mau sendiri, Bang." Gitu kan. Gua bilang gini, "Wah, jangan, Bang. Kalau gua bawa air, malah gua manja. Minum dulu. Malah gua manja minum dulu." Sorry, gua ngerokok bentar dulu ya. Santuy. Oksigen. Amunisi. Malah gua manja, gua bilang gitu. "Oh ya udah dah, Bang. Gua minum terus banyak-banyak di situ tuh." Gue bilang sama temen gue, pas banget tim itu pada datang tuh. Sampailah di pos 3. Sampailah di pos 3. Gue bilang, gue udah prepare tuh. "Bang, gue duluan ya sama ketua tim gue. Bang, gue duluan. Gue tungguin di bawah." "Lu gila, Ras?" Gue bilang begitu. "Ya habis gimana, Bang? Gue pencarian kagak ada." Itu awan itu udah gelap, Ben. Udah gelap. Cumanan jalanan masih bisa kelihatan. Masih terang bulan kali. Headlamp 2 itu kan satunya udah saking bontongnya udah nyala nih. Nah, akhirnya gue kasih ke temen gue. Nah, gue cuma bawa HP 2 sama powerbank 1. Bismillah lah. Yang penting ada cahaya-cahaya dikit dikit ada lah. cahaya dikit lah. Nah, gua turun sendirian. Setelah pos 3 itu, saking gue udah gemetarnya nggak bisa ini lagi, gue copot sepatu. Nyeker lah gue. Nyeker, jalan pelan-pelan, sambil ngejar ini nih, si terang ini nih, maksudnya biar kelihatan. Biar masih kelihatan. Jalan itu. Terus kadang-kadang gue dapet jalur yang tinggal begini doang, gue lari, gue prosotin. Nah di situ gue sering banget, Ben. Gue ampe jatuh split lah. Gue sampai jatuh gelinding-gelinding lah. Bener. Kayak 5 cm ya? Nah makanya. Tapi kan kalau L5 cm kan settingan nih. Kalau gue bener-bener itu namanya, kalau kata temen gue itu, lu dapet salam. Lu dapet salam. Dapet oleh-oleh dari gunung. Kacau dari situ tuh gue. Tapi yang alhamdulillah ketika itu gue gak ngerasain kesleo. Gue ngerasain badan karena gua. Memang jatuhnya pas mungkin. Iya, di sian pas gue mungkin ada rasa gue kudu kuat. Nah, jalan tuh sampailah gua pos 2. Sampai pos 2. Nah, karena kan gini, gua mikir lauk. Sebelum pos 2 aja gua udah mikir nih lauk mistis. Di awal pas briefing nggak boleh sendiri, nggak boleh keluar dari rombongan. Lu sendiri pisan. Itu doang yang gue pikirin, Ben. Itu doang. Anjing. Nah, di sebelum pos 2. Nah, ini sorry tadi ketinggalan. Gua ketemu orang yang benar-benar terakhir mau nanjak. Sendiri dia? Enggak, bertiga. Bilang ke gua, "Bang, lu jangan daki sendiri. Jangan turun sendiri. Daki sih, sorry. Lu jangan turun sendiri. Apalagi maghrib. Belum. Itu. Iya, belum langsung pikiran gua. Makin itu. Anjir. Pikiran langsung. Wah, buyar gua, Ben. Kata gua. Dalam hati, tapi gua kudu nyampe nih pos 1. Yang penting gua nyampe pos 1, gua nungguin lah bodo amat gua mau gimana di sono. Cuman gua tadi ingat nih kata-kata gua ketemu orang terakhir. Iya. Nah, di briefing sama nih ketemu orang terakhir, "Bang, jangan daki sendiri apalagi maghrib. Jangan turun sendiri apalagi maghrib. Buset deh. Gua nyampe lah gua pos 2. Gua sampai doa begini, Bang Bendi. Gua doa Allahumma majreha wa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna apa itu ya. Nah, sama Allahumma shalli salamatan fidin, itu doa keselamatan lah pokoknya. Nah, bismillah, sama gua minta doa sama ahli kubur supaya jadi perantara. Gua bilang gini, "Ya Allah," jadi kayak bocah lagi gitu ke sono. "Ya Allah, saya ini naik gunung kan baik-baik. Saya ini kan gak ada niat jahat, ya Allah." Begitu kan, gue begitu lagi, Ben. Saking kepikiran itu ya. Saking kepikirannya, ditambah panik. Nah, terus. Nah, gua jalan tuh. Gua jalan itu nggak berhenti yang namanya astagfirullah masahadat, seakan-akan gue siap mati. Anjir. Karena sendiri juga sendiri, ya? Bener-bener sendiri. Yang daki udah kagak ada, yang turun juga gua doang ketika itu. Karena gua
temen gue di pos 3 tadi pas gue berangkat mau turun itu masih nyantai banget dia, masih nyantai. Masih istirahat. Gue turun sendiri, bener-bener sendiri. Nah, jalan tuh, gue ketemu gelap lah Ben. Dengan pencahayaan yang bonto. Dengan pencahayaan yang bonto gue ketemu gelap. Awan terang nih, masih biru, udah mau hitam nih. Cuman jalanan nggak kelihatan. Karena udah gelap juga. Udah gelap banget maghrib kan. Nah, gue nyalain lampu, gue baca tuh nggak berhenti gue baca. Nah sesekali gue berhenti Ben, gue injek lah, gue ranting tajam gue injek Ben. Karena nyeker juga ya. Nyeker gue kencengin lagi gue, nggak ada berhentinya tuh gue. Nah cumanan dari pos 2 ke pos 1 itu nggak ada yang namanya jeda suara lonceng. Selalu ada lonceng. Selalu ada suara lonceng. Apa tuh? Maksudnya apa? Mitosnya apa? Mitosnya kayak gitu Gunung Lawu. Nah terus kalau misalkan ada lonceng tuh biasanya pertanda apa? Lah gue kagak tahu, gue kan apalagi tapi kedengeran pisan Mali. Gue kagak tahu, apalagi gue kosongan, orang kagak punya ilmu apaan itu hitam-hitaman wapak lah apalagi itu kagak punya nih gue. Polos lah ya. Polosan nih. Ibarat kata kayak Pop S3000 lah. Goblok. Ketemu denger suara lonceng tuh. Suara lonceng. Gue jalan arah pos 1. Habis gue ini lagi gue kuatin, gue baca astagfirullah syahadat gue karena di situ gue udah pasrah banget. Biarin gue mati konyol. Takutnya hilang doang ya. Nah takutnya hilang doang li. Apalagi itu gunung terkenal mistisnya. Nah apalagi maghrib itu kan lu tahu. Setan lagi nyari begituan, lagi nyari tuh Bali. Ngomong setan biasa aja anjing. Nah makanya itu gua. Dan emang banyak kejadian juga di laut ya. Dan banyak kejadian juga. Itu terkenal mistisnya juga, gila kan. Nah jalan tuh gua habis nginjak ranting itu jalan terus dengan gua tangan gemeter megang center HP kayak gini nih, goyang tangan gua karena gua takut kederin. Nah tapi kembali lagi gua udah siap mati walaupun konyol apapun, yang penting gua udah bekal syahadat lah. Udah istilahnya menyerahkan lah diri lah. Jalan gua ketemu 2 jalur Ben yang begini. Tapi memang pas nanjak itu memang 2 jalur apa enggak? Kagak bro, kagak begitu. Gua nemu 2 jalur. Nah, mungkin terus? gua bilang sama diri gua bodoh. Kalau sampai salah jalur, udah pasrah. Wassalam lah ya. Gua udah pasrah. Mungkin kalau gini, kejadian-kejadian pendaki yang hilang segala macem seperti itu kali ya. Seperti itu. Wallahu alam sih ya, mungkin ya. Yang harus 1 jalur jadi 2 jalur, nggak tahu kiri kanan jurang ya kan. Gua ngikutin kata hati gua. Kiri, hati gua bilang begitu. Ke kiri. Gua ke kiri. Kalau ke kanan mah nggak tahu, wallahu alam ya. Nah, jalan lagi bentaran, 2 jalur lagi. 2 jalur tuh. 2 ketemu 2 jalur lagi. 2 jalur lagi. Gua bilang sama hati gua lagi. Kiri. Gua ke kiri lagi Ben. Alhamdulillah. Nah kalau gue bego kan gue ngikutin kanan. Alhamdulillah gue nggak bego, selamat. Kalau gue nggak selamat berarti gue bego, jadi gitu. Nah berarti lo ngambil jalur kiri lagi. Nah setelah jalur itu gue dengar suara kayak orang lari nih, rame-rame nih. Tapakannya kayak tapakan kuda Ben. Nah gue yakin itu bukan tim gue, karena kembali lagi tim gua aja di pos 3 masih nyantai, sedangkan gua ini arah ke pos 1 ini gua cepet banget. Jalan cepet banget. Nah nggak mungkin dong tim gua ngikutin. Semakin dekat gua makin panik dong. Karena jatuh lu sendirian banget, apalagi itu maghrib. Nah alhamdulillah gua yang namanya ketika gua mikir lagi, gua dibilangin sama, pernah tuh gua punya guru, jadi lu kalau dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, lu jangan panik, lu harus hadapin dengan tenang. Nah makanya banyak orang yang kesurupan, banyak orang ini kan panik, pikiran kosong, masuklah makhluk halus. Nah ketika itu gue tenang, gue berusaha buat tenang, bismillah, dengan bekali nangin diri, dengan bekali gue pakai bacaan lah, semuanya lah yang lu tahu lah. Nah yang gue tahu. Nah alhamdulillah menjauh terus hilang.
Tapi sempet ngedeket ya anjir. Sempet ngedeket nih, yang kagak mah. Alhamdulillah setelah suara itu ada kunang-kunang berjejer gitu Ben. Jadi gue ngikutin jalur itu Sama kunang-kunang. Kayak nunjukin arah ya. Nah, Kayak di film arah. apa gitu ya? Ada tuh film kayak gitu. Jadi nih ada jalur bagian nih. Dua jalur. Bagian. Cuman yang kunang-kunang sebelah sini Ben, sebelah kiri doang. Gue nggak tahu kesambet apaan ketika itu gue ngikutin tuh kunang-kunang. Kayak udah petunjuk kali istilahnya. Petunjuk, gue ngikutin tuh kunang-kunang. Karena bener-bener gue kondisi bener-bener sendiri, lampu. Nah, gue prinsip sama diri gue gini. Kalau bener awannya udah hitam nih, awan laut nih udah hitam, gue berhenti dimanapun tuh gue stop, harus stop. Karena gue nggak berani lagi. Iya. Mendingan lu stay di jalur. Mendingan gue stay di jalur daripada gue harus jalan. Apalagi ketika itu awan biru, dongker banget, cuman belum hitam. Gue masih jalan tuh. Nah, dengan bantuan kunang-kunang itu ya, gue jalan pelan-pelan. Tapi dia emang jalannya ke depan gitu. Ke depan nih, ke depan. Nah, iya, maksudnya... depan sini nih, set nyambung, ada kunang-kunang lagi. Set nyambung, ada kunang-kunang lagi. Kayak di film anjir. Nah, tapi kembali lagi. Suara lonceng nggak berhenti. Tetap ada. Teng neng. Bukan suara lonceng teng neng. Lu tau gak sih kalau naik bawa tas gunung tuh kadang-kadang ada suara lonceng yang ting ting. Nah, suara gituan Ben. Jangan lu mikir temen lu masih jauh banget, nggak mungkin dong itu temen lu, gitu kan? Pas banget sebelum pos 1 HP gue yang satu mati. Tinggal satu dong. Ya satu. Tapi gue belum tahu kalau itu pos 1. Gue jalan, bentaran gue jalan HP gue bismillahirrahmanirrahim. Set. Ada atap lah. Biasa kan pos-pos per pos kan ada saung-saungan kan. Nah, atap gue liat pos 1, alhamdulillah. Sampai pos 1. Nah, gue ketika itu bayanginnya Tandon deket pos 1. Berarti udah dikit lagi dong, gue nemu air dong. Apalagi gue bawa air. Nah, nyampe pos 1 gue bener-bener tepar. Di saung. Bukan di depan saung. Nggak berani gue jujur nggak berani di dalam saung itu, nggak berani. Apalagi sendirian ya. Di depan saung gue tepar bener-bener. Gue selonjorin badan, tas gue selonjorin tuh. Sambil nunggu teman-teman lu. Gue cuman bilang gini, gue bersyukur, makasih ya Allah, gini sampai bersyukur lagi gue. Sampai gue nyanyi itu gue kira-kira nyampe pos 1 itu jam 18:05 atau 6 gitu. Jam 6 lewat. Iya, sampai gue nyanyi apalah itu, kayak orang tolol lah, kayak orang stres lah itu ya. Ngilangin sepian sendiri anjir. Nah, itu jam 18:25 ke atas. Lu bayangin kalau yang namanya sendiri bro, nungguin 5 menit aja berasa setahun. Iya, lama. Iya, apalagi situasi kondisi lu begitu, ya kan, hutan kayak gitu. Waduh, udah tuh. Akhirnya gue beranjak. Tapi rokok ada dong? Kagak ada Mali. Kalau ada rokok sambil kerokok. Kagak ada rokok. Bagaimana Manen? Ya ampun, rokok kagak ada kan. Akhirnya gue beranjak ya tuh, ada dengar suara air. Gue kirain air ya Ben ya. Paralon nih. Sekali lagi gue kagak minum, ini bagaimana? Nggak nemu air lagi. Kagak nemu air. Nah, gue geletak begitu. Alhamdulillah. Ada lampu-lampu tuh dari atas. Gue teriakin tuh, guys, guys, gue gituin kan. Nyaut? Kagak nyaut kata gue. Tapi emang kayak lampu orang turun. Kayak lampu orang turun. Nah ternyata itu bukan tim gue. Jadi dia balap tim gue dari pos 3 juga. Dia duluan, bertiga orang Karawang kan, 3. Nyampe bawah, bang, lu bener-bener sendiri bang. Iya bang, bener-bener gila lu bang. Pantesan tadi pas orang naik bilang ke gua, ada temen lu bang, sendiri bang, hati-hati Uno, apalagi sendiri, gituin dia. Yang nanjak tuh ngasih tahu yang 3 orang ini. Iya, nyangkanya gua temennya dia. Akhirnya gua dikasih minum sama dia. Gua istirahat bentaran. Akhirnya dia bilang, bang, kita mau berangkat. Oh, dia mau turun lanjut. Lu mau di sini apa ikut gua? Nah, dia bilang begitu. Tapi dia bilang gini juga, kalau lu di sini bang, gue juga yakin teman lu masih jauh banget. Karena nyusulnya lama. Nah, kan naik gunung itu gini bang, apalagi kalau malam-malam, apalagi sendiri gini, lu nggak boleh gampang percaya sama orang, apalagi lu orang itu sosok ngasih petunjuk.
ngajakin barengan. Banyak orang yang hilang itu ketemu orang ngasih petunjuk, ayo ikut saya gini. Ataunya siapa Nggak tahu jadi jasad. Apalagi yang pernah tuh ada cerita yang ketemu cewek cantik gini dibawa kehasut lah, jadi jasad juga. Nah, gue nggak pikiran ke situ waktu itu. Gue pikiran gue kudu turun. Dan mumpung lagi ada barengan. Gue ngikut lah. Ikut dia. Gue ngikut dia. Di pertengahan jalan gue baru pikiran itu. Oh iya ya. Apalagi gue sendiri. Dalam hati begitu. Itu mungkin pesan-pesan yang jangan sendiri, takutnya begitu. Iya. Takut ada yang ngajak, Nah itu segala macam. takut ada yang ngajak. Apalagi gue sendiri anjir. Gue sekarang bareng sama siapa ini gue kagak tahu. Walaupun orang Karawang nyatu lah, maksudnya logat sama gue kan orang Depok gitu kan, nyatu aja gitu logatnya, nggak kayak kita ngomong sama orang Jawa. Cuman lah. Hunos yang siapa yang tahu. Langsung, kan. Nah, tuh. Gue kepikiran. Nah, setelah gue kepikiran itu cuman dua yang gue senterin, bukan orangnya. Apanya? Kaki sama matanya. Nepak apa kagak gitu? Nah, gue anjing. Ini nepak apa kagak? Ini matanya kosong apa kagak? Itu doang yang gue senterin, Bang Bendi. Beneran. Khawatir ya? Iya. Khawatir bukan Saking orang. Gue takutnya. Nah, karena kan gue nyampe gini. Patokan gue, ini kalau bener-bener orang, gue yakin gue nyampe di Sendang. Tapi gue mikir, gue perasaan gue waktu nanjak Sendang ke pos 1 ini kok ini dekat, kok ini jauh banget. Nah kalau ini setan berarti gue gak nyampe Sendang. Mana tahu dah tuh. Mana tahu. Berarti lu balik lagi dong? Agak, gue ngikutin terus tuh. Gue percaya lah. Husnudzon lah ya. Tunjukin aja. Bismillah. Jauh banget, gue ngerasa jauh banget, jujur. Udah kayak diputer-puterin. Padahal pos 1 ke Sendang itu dekat. Sendang ke pos 1 itu dekat. Pas turun itu jauh banget. Karena mungkin capek nggak sih, ngaruh ke capek? Nah, ngaruh ke capek juga mungkin ya. Kita ya positif aja lah. kayak gitu. Nah, ngaruh ke capek lah. Positif thinking aja. Cuman waktu itu gue ngerasa itu gue turun cepat. Gue turun buru-buru sama bertiga itu, sama berempat itu gue buru-buru. Cuman berasa jauh. Nah, alhamdulillah nyampe Sendang. Gue minjem gelas, gue minum ini. Gue plong dong. Orang beneran. Ini orang cok dalam hati gue begini, Bang, maafin gue. Dalam hati gue karena belum berani gue belum ngomong. Iya udah sehujan lu awalnya. Masa iya gue bilang, Bang, gue tadi gue nyangka lu setan anjir. Masa gue kagak enak dong. Iya. Lu terima kasihnya nah, lu makanya. Nah, gue bilang gini dalam hati gue, ini manusia anjir. Nah, akhirnya pas turun itu kita salah jalur. Ambil jalur kiri, harusnya kanan. Tersesat. Ya, yang di pos ini nih. Apa namanya? Pas banget tuh ketika itu pas kita ambil jalur kiri itu kita diam dulu tuh. Iya, kalau karena setahu gua kalau misalnya tersesat segala macam mending diam. Ya, mending diam. Daripada sosok tahu nyari jalur. Itu mendingan kan karena untung beramai-ramai. Apalagi sendiri udah mampus dah, gua udah pasrah aja itu hidup gua. Kalau misalnya gua untung berempat ya. Untung berempat. Nah, nungguin akhirnya gua ketemu dah Bang Bendi sama tim gua jauh. Gua ngeliat ada lampu lah pada turun rame-rame. Tim lo yang sebenarnya. Tim gua yang sebenarnya turun. Gua teriakin tuh, guys. Enggak tadi guys kalau bilang oi ya kan begitu kan. Dia balas, oi Ras, gua datangin, Ras sehat lo. Gua kira lu nyampe bawah. Sehat, lu gila gua nyampe bawah. Gua itu gituin kan. Tawa-tawa aja tuh dia. Gua mesti nyangkain lu nyampe bawah, Ras. Lu lihat kondisi gua nih sekarang. Mau mati gua di pos 1. Sampai yang di Karawang ini bilang ke tim gua, ini Bang, gua temuin di pos 1 kondisinya parah. Itu gua. Nah, berarti akhirnya turun rame-rame. Turun rame-rame nyampe base camp baru udah tuh. Base camp apa namanya? Posimaksi. Nggak tahu lupa gua namanya, pas mau naik itu kan dicek yang tempat briefing itu. Baru udah tuh gua cerita sama yang orang Karawang. Bang, tadinya gue nyangka lu setan. Tawa-tawa dia.
Tapi jujurnya bang, dia bilang ke gue juga nyangkanya lu setan. Iya, sama-sama nyangkanya bukan orang lo ya. Bukan orang. Karena walaupun lu sendiri ngadatin, itu gue ragu juga. Iya, soalnya lu sendiri anjir. Bener-bener Takutnya orang yang hilang di laut, maksudnya istilahnya apa ya, arwahnya gitu apa? Mediknya. Iya. Nah, belum gini, bang, lu tau nggak bang? Itu kan gue kan itu kan jadinya berempat ya. 2 di belakang, gue di tengah nih, di barisan kedua di depan. Lu tau nggak bang? Waktu gue nyenterin lu ke belakang, lu selalu nengok ke bawah atau lu selalu buang muka lu? Sama. Itu gimana gue nggak nyangka lu setan bang? Karena emang bener, ketika gue senterin nih belakang, set, gue selalu buang muka ataupun nunduk. Tapi kembali lagi, gue nunduk satu, gue nyenterin kakinya, gue yang kakinya, gue lihat sama matanya. Dia juga nunduk mungkin lihat kaki lu. Nah itu sama-sama takut. Goblok. Nah, udah tuh. Turun dah tuh sampai base camp. Gue nggak berani, lagi gue nggak berani cerita ke tim gue yang benar-benar, maksudnya yang tim gue yang sesungguhnya. Yang lu bareng. Nah, akhirnya ada tuh yang cewek yang baru daki pertama tuh, nanyain gue, apa aja yang lu dapet? Sendiri. Gue nggak berani nyetain sekarang. Gitu kan, bilang gitu. Nggak etis juga Nggak lagi etis ya. juga, apalagi masih di lingkungan Masih di lingkungan sini. situ. Nah, makanya kan buset deh. Akhirnya ya udah, berhubung dia bareng tuh naik motor sama gue bareng. Pas nyampe Karanganyar, udah masuk jalan rame lah, baru gue berani show ke dia semuanya. Kayak gitu. Ya kesimpulannya adalah, ya alhamdulillah gue nggak ditampakin apa-apa, tapi Suara-suara pasti ada. Suara-suara Dibikin keder. Nah, muncul jalur-jalur goib. nah itu. Dan emang bener kata orang-orang kalau dalam Islam kan emang kita kudu berbekal ayat-ayat kayak gituan kan, ayat-ayat, surat-surat, ayat-ayat. Biar Ya kalau ngejaga juga. nah biar ngejaga kita. Gue bilang sama diri gue, jangan sampai dah gue naik dewek-dewek lagi, apalagi turun juga, walaupun naik walaupun turun dewek-dewek lagi. Gue bilang sama diri gue, turun dewek-dewek bukan berarti gue emang kemauan gue egois apa bukan apa, tapi kembali lagi karena minimnya pencahayaan. Gue cuma pengen ngejar, gue nggak dapet gelap itu doang, tapi nggak kejar. Dan dapat juga ya. Dan dapat juga anjir. Kayak gitu. Nah, udah gitu. Akhirnya ya udah. Lanjut. Gue pulang lah ke Depok. Jalan pulang nih. Naik motor. Gue pulang ke Depok naik motor tuh. Dari Jogja ke Depok. anjing. Nah, yang kagaknya bawa motor Vario 110 li. Vario lama. Itu motor kan tarikan ora ada. Ibarat kata lu dikejar begal, apalagi begal sama keke atau pakai kelek, lu udah pasrah aja dah. Mau apa lu gitu Lu kan. berangkat malam? Nah, gue bilang sebelumnya, gue bilang sama teman gue, bang, teman gue ini kan naik Vespa kan dari barat ke timur kan, udah pengalaman lah kalau jalur-jalur sendiri lah. Bang, kasih gue jalur, gue mau berangkat pagi gini. Akhirnya dikasih jalur tuh, jadi ras lu lewat selatan, abis itu lu nyebrang ya? Enggak, lewat selatan dulu, nyebrang ke Pantura. Nah, gue bilang sama diri gue berangkat pasti pagi, bismillah. Gue nemuin dosen pagi, habis itu gue langsung berangkat. Dan gue baru nemuin dosen siang nih. Gue berangkat jam 2-an. Sore lah. Nah, berarti kan itu jalur pagi yang seharusnya gue berangkat pagi, tapi gue jalur pagi gue jadiin berangkat malam. Soalnya gue di situ. Sendiri ya? Nah, sendiri. Karena gini Ben, biasa kan kenapa itu jalur pagi? Karena itu jalanan seger, hutan-hutan kan enak view-nya. Nah, kalau gue minta jalur malam pasti gue dikasih jalur-jalur yang rame. Yang enak. Karena yang memang enak. dari awal lo neta pagi. Karena emang gue mintanya pagi, gue jadi kasih jalur itu. gue ikutin bodo amat dah. Walaupun gue nggak minta jalur lagi, gue ikutin aja dah. Gue berangkat jam 2-an. Nah, masih di Jogja, gue crash lah sama mobil bak. Nabrak gue mobil bak. Mika lampu vario gue pecah. Hancur. Gue berhenti dulu, gue usap tuh. Set. Ya Allah. Ini mah gue dapet salam, berarti jalanan gue direstuin ini. Gue gituin. Itu mah asumsi lu sendiri anjir. Nah, makanya
dalam hati ya gue yakin aja lah, udah amat lah. Tapi terlepas sebelum gue berangkat itu, teman-teman gue, Bang Bendi, orang tua gue itu semua nggak setuju kalau gue harus berangkat naik motor. Resiko, apalagi gue baru pertama dari Jogja ke Depok. Sendiri kan. Temen gue berarti orang tua lu tahu ya? Tahu. Temen gue, lu gila, lu dari Jogja. Habis naik gunung juga. Habis naik gunung juga. Depok jauh goblok gitu kan. Orang tua udah bilang biarin motor situ aja, biarin sampai jadi bangkai nggak apa-apa, yang penting kamu pulang naik bis. Nggak selamat. Tapi gue yakinin bokap. Bismillah ya, yakin. Ya udah tuh, yakin. Gua mah Ben, kalau gua udah kemauan gua, jujur kalau udah kemauan gua nggak bisa. Batu lah gua. Nekat lah gua, bodo amat. Mau gimana juga. Nah, habis itu gua jalan. Nah, lanjut lagi nih ke cerita awalnya. Jalan itu lewat selatan, lewat selatan itu kan lewat Kulon Progo tuh. Kulon Progo Bantul kan. Nah, Bantul. Nah, gue mikirnya itu udah ketemu maghrib, Ben. Pikiran gue cuma satu, Nyiro Kidul aja, Ben. Goblok. Iya. Cuman itu doang pikiran gue, selatan. Nyiro Kidul aja. Gue ngantuk, gue bodo amat, gue berhenti. Karena kendalanya waktu yang gue rasain bukan ngantuk, ternyata pantat panas, Li. Iyalah anjir. Pantat panas. Nah, jalan dah tuh. Nyampe Purworejo, gue berhenti di angkringan. Ngobrol lah. Dapat dah tuh gue dibayarin sama supir truk angkringan, gratis. Sekali lagi gratis lah gue. Nah, setelah Purworejo itu masuk jalur yang ya lumayan lah. Masuk gue jalur Bumi Ayu, Aji Barang, Selawi. Nah, jadi kan gini, ini selatan nih, selatan. Ini Pantura, lu nyebrang. Nah, gua itu lewat Purwokerto, gua lewat hutan-hutan di pegunungan Slamet. Jadi gua ngerasain bener-bener dari jalur yang bawah, sampai gua naik tuh kanan. Slamet kan, lah, nah, ya. Gunung Slamet kan, sampai gua ngerasain gunung dingin pisan tuh daerah situ, sampai gua turun. Nah, tapi di perjalanan itu hampir 3 jam itu jalanan bagus nih, jalanan bagus. Lampu rada, Li. Lu bayangin 2 jam 2 jam lebih, hampir 3 jam di perjalanan itu, jalanan bagus, lampu rada. Penerangan jalan nggak ada. Karena memang itu kan jalur buat lintasan pagi kali. Iya. Nah, gue bilang sama diri gue mending jalur rusak tapi lampu ada, anjir. Mending jalan hancur tapi lampu ada dibanding gue jalur malam, jalur bagus lampu ada. Malah bahaya. Nah, dan ketika itu juga sesekali di belakang gua, Ben, itu suara bonceng. Nah, bukan bonceng, suara Jupiter, Ben. Nyaring banget suaranya, Ben. Nyaring banget. Itu bener-bener orang yang dari lawan arah aja kagak ada, apalagi di belakang gua kagak ada, di depan kagak ada sama sekali. Sendirian. Nah, itu suara Jupiter belakang gua tengok belakang kagak ada. Anjir. Terus lu tancap gas apa berhenti dulu? Anjir banget. Nah, kembali lagi gua nggak mau gua panik, gua nggak mau jadi celaka. Nah, gua nggak mau. Karena di situ gua langsung pikiran. Gua dengar cerita-cerita orang-orang. Biasanya kalau ada yang kayak gitu, itu almarhum kayak gitu kan. Biasa orang yang pernah kejadian yang ini almarhum. Lu bayangin, lu lihat spion kagak ada, lu belakang kagak ada, bagaimana? Tapi ada suaranya nyaring pisan, suara Jupiter. Tapi kagak ada suara motor sama sekali. Kagak ada motor sama sekali, depan belakang lawan arah nggak ada. Sendiri, benar-benar sendiri. Dijagain kali, ditemenin. Iya kan. Positifnya gitu. Iya, positifnya begitu. Negatifnya apa nih? Nggak ada gua berhentinya. Sekali lagi ya, setelah itu langsung astagfirullah, syahadat, ya, pokoknya bacaan lah. Semuanya itu aja. Dan kembali lagi sama tuh kayak tadi, udah siap mati. Pasrah.
mau konyol mati gue, yang penting udah bekal syahadat. Bodoh amat. Nah udah tuh, nah selampu-lampunya jauh Vario nih, yang namanya kagak ada lampu, ngeblar Tetep juga, iya, tetep jalan ngeblar doang, juga sensor. mah tuh, kan jalan begini nih. Berapa kali gue mau masuk Nerobos jurang. iya. Serosot, udah. Saking baik, gue tenang. Untung, nah itu kan tadi yang sebelum masih di Jogja, ini nabrak kan gue, karena remnya masih trouble, ya kan. Dalam kondisi rem kayak gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang lu masih ada. Ya, jangan begitu aja lo. Dan gue juga setelah dari gue dengar Jupiter itu, bukan kerenceng lagi ngedenger. Gong. Suara gong. Suara Gamelan. gong. Gamelan apa gong doang? Gong. Kayak orang gebuk-gebuk gong. Gong. Iya. Gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillah, gue nggak pernah ditampakin Ben. Cuman itu aja. Suara-suara itu aja. Sama petunjuk-petunjuk aja. Kadang jalan yang benar, kadang jalan yang salah. Kayak gitu-gitu aja gue. Dan alhamdulillah lu selamat ya. Dan alhamdulillah. Nyampe gue Selawi. Kira-kira jam 11-an itu udah. Rame lagi. Jalur Udah rame. nggak kuat. Udah, maksudnya jalur rame gue udah nggak kuat. Iya, yang namanya nyampe Selawi Tegal, lu tahu sendiri lah daerah sono. Nggak pernah sih gua naik motor sendiri mah nggak pernah gua. Sejam segitunya beda bro sama Jakarta bro. Iyalah. Jakarta jam Masih segitu rame. masih rame. Ini udah kayak kagak ada kehidupan nih. Jam Akhirnya lu ngeres istirahat. gue istirahat di rumah temen gue. Nggak ada temen lu. Iya. Akhirnya gue bilang, gue istirahat dulu ya. Lu ngapa Ras? Muka lu begitu? Emang dia ngeliat muka gue panik banget Ben. Keringetan gue nyampe rumah dia. Ya iyalah. Kejadian tadi Iya. gitu kan. Lin, gue mau mati bego. Gue mau udah pasrah. Di sisi lain gue mikir, ya ampun motor gue, istilah kata gini Ben, itu kondisi dalam kondisi 70%. Gue jujur gue maksain mati tuh bawa motor. Satu, bannya bengkok, segitiga kena. Ya lo. Di starter kagak bisa, Ya. ditunjang 2 dulu. Anjing. Fair banget kalau mati di jalan ya. Yang masih jalur Jogja gue nabrak mobil bak gitu kan. Sedangkan bannya tuh gue ngeliat udah retak gitu kan. Karena kan Vario itu kan bukan, apalagi ban kayak gitu kan bukan ban buat jalur jauh. Jadi kaget kan dia kan. Nah, dia bilang gue mau mati Lin. Gue mau kalau udah pasrah banget tadi Lin. Motor kagak ada tarikannya, kondisi kayak gitu. Jalan sepi. Nah jalan sepi, nggak ada lampu sama sekali kan. Ya udah, gue tenangin diri. Datang tuh dia, datang lagi. Gue minum lah. Ini lo minum dulu Ras. Minum lah gue. Tenangin diri. Tarik napas tuh gue. Karena gue ketika di jalan itu emang gue mikirnya apa baik. Macem-macem gue mikirnya. Iyalah sendiri. Iya. Capek. Dari gue Jupiter lah, gong lah anjir. Ya lu bayangin, ya ampun, lu bayangin aja itu sepi banget yang namanya hutan. Gong suara dari mana? Iya. Ngapain Kerajinan itu buat main orang? gong di Iya. hutan ya. Iya makanya. Terus akhirnya lu ngeres dulu nggak? Istirahat tuh gue. Lanjut besok pagi. Nah, malam itu juga gue istirahat itu, ya orang tua nelpon. Kamu di mana? Dengan siapa? Dengan Ini kan. Biar nggak panik aja lah. Iya. Terus suara apa banget? Kamu di mana? Ini ya, udah nyampe Tegal. Selawi rumah teman udah. Ini jujur aja, ayah sama ibu nggak bisa tidur hanya mikirin kamu. Chat deh, salah juga gua. Iya lah goblok, bikin orang tua cemas. Tolol banget. Sampai sepupu gua nelpon be. Si Rido. Ya si Rido nelpon. Lu gila lu sendiri. Bukan main lu, emang saudara gua lu metal juga lu, gila. Gue kirain mau dijemput enggak? Nah, gua kira mau jemput, biasa kan dia begitu. Taunya, ya udah, ya kan anjing juga. Ya udah dah tuh, akhirnya ya udah istirahat, ya alhamdulillah. Ya kesimpulannya ya udah gitu bang. Intinya. Ya, intinya mah Allah masih sayang Ras. Kalau misalkan, ya saran gue pribadi sih ya selakunya lebih tua dari lu anjay. Janganlah nekat-nekat kayak gitu. Masih ada orang tua, adik yang sayang ya Allah. Namanya umur kan. Masa iya mati penasaran. Makanya. Ntar di chemistry ceritanya lu anjing. Enggak masalah begini. Masa iya tiba-tiba karangan bunga dari kampus. Nah, makanya. Jangan sampai lah. Iya.
sekali lagi dan alhamdulillahnya lu selamat. Alhamdulillah. Bisa ngisi di chemistry pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih guys buat Bang Paras nih, terima kasih udah nyempetin waktunya di chemistry pada malam hari ini. Siap, sama-sama. Sangat Bang menarik Dodi. pengalaman di gunungnya, di hutannya. Mudah-mudahan buat teman-teman sekalian nih jangan dicontoh nih jeleknya Bang Paras. Di gunung nekat, Jangan dicontoh. pulang nekat. Kacau itu. Beruntung Allah masih sayang, masih selamat. Coba kalau nggak sayang nggak selamat dia. Yep. Itu pesan dari aneh. Sekali lagi janganlah seperti itu. Walaupun jiwa-jiwa muda Anda sedang bergejolak aja, janganlah dipaksakan. Pegangan kagak ada. Oke, buat teman-teman nih yang baru nonton atau baru bergabung di channel Chemistry, jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan subscribe agar kita semangat untuk upload di Chemistry selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar notifikasi dari kalian saat kita upload itu sampai ke kalian. Oke, terima kasih lagi sekali lagi Bang Faras Oke, sudah sama-sama, Bang hadir Edi. di Chemistry pada malam hari ini. Sama-sama. Jangan lupa nih di-share ke teman-teman, angkatan segala macem. Karena aneh tahu nih ente banyak dede-dede gemes. Kali aja gitu kan biar naikin subscriber aneh. Itu mah siap. Oke, Atur. mantap. Oke, sekali lagi terima kasih. Lumayan sangat memacu adrenalin. Dan kita cukupin aja kali ya pada malam hari ini. Oke, karena siap. udah malam juga Ya. dan mau istirahat. Ya. Kita mau tidur habis ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.